Berita terkini, pada tanggal 10 ditemukan jenazah wanita yang berada di distrik 3 dengan luka tusukan di jantung dan beberapa sayatan di tangan dan kaki. Pagi ini ditemukan pula korban serupa yang berada 3 blok dari TKP. Saat ini, pihak kepolisian sedang berusaha untuk memecahkan kasus tersebut. Diduga, pelaku dari kasus tersebut adalah orang yang sama. Saya, Ludovika, sebagai pembawa acara hari ini, undur diri. Permisi paket. Kau sudah datang rupanya. Kau bawa paketnya? Kau masuk paketnya. Woi, ada apa-apaan ini? Pasannya tuh. Andre Bisa Putra. Anda ditangkap karena kasus penggelapan dana dan penggunaan obat-obatan terlarang. Anda memiliki hak untuk diam dan memanggil pengacara selama interogasi hingga sidang kelangsungan. Data polisian. Aku tuh detektif beberapa balik Pak. Saya mohon maaf, Pak. Saya pastikan kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Tapi ditegur berkali-kali buat dia mengerjakan sendiri kan? Tapi maaf, Pak. Bukankah kali ini dia menangkap orang yang memang terbukti bersalah, Pak? Kamu tahu Pak Irwan, yang menyatakan adalah anggota Dewan Andre. Jika ia tertangkap, itu juga ada warning bosan. Dari mana polis bulanan? Aku tidak mau tahu lagi. Buat dia menjauh dari kita. Kait bisa bang di daerah paling buruk, Medepo. Woi, siapa yang ambil handuk jemuran belakang? Siapa juga yang mau pakai handuk jamuran punya lo? Aduh lo itu yang jemuran. Sembarangan aja kalau ngomong. Kemudian, tanda tangan laporan ini bagaimana caranya? Saya Alena Citra Wijaya, detektif tingkat 1 yang mulai hari ini akan bergabung menjadi anggota sektor 3. Mohon dukungan dengan kerjasama kedepannya. Oh, ternyata anggota baru masuk hari ini ya. Tuh, meja lo di sana. Senior, kita mendapat perintah untuk menangani kasus pembunuhan di Blok 8. Surat perintahnya baru saja datang. Utara saja di meja lo. Tunggu, boleh aku lihat detail kasusnya segala? Lihat saja, semua ada di dalam buku. Pola serangan yang digunakan sama, lokasinya juga berdekatan. Mungkinkah pelakunya juga hanya satu orang? Oh, Ini Zizir. Senior ada di mana sekarang? Kayaknya senior harus segera pulang ke kantor deh. Ada sedikit masalah di sini. Tunggu, memang ada apa? Halo? Halo? Dari mana lo? izin jawab, saya baru meninggal sebelumnya. Kenapa pergi sendiri? Gue tanya kenapa lo pergi sendiri? Lo pikirin ini tugas khusus buat lo. Ketika lo pindah ke daerah ini, lo harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Lo sehebat apa sih sampai gak butuh partner? Lo dihukum, lo di kantor selama 1 minggu. Renungin tuh kesalahan yang lo lakuin.
Senior udah makan belum? Belum lapar. Senior, saya minta maaf atas kejadian tadi. Kayaknya mood Komandan Alan sedang tidak baik. Gak apa-apa kok, kalau gitu lah memang aku yang terlalu dulu. Daerah di sini nggak pernah ada kejadian seperti itu. Makanya petugas yang ditugasin di distrik ini dipilih secara asal. Tapi Komandan Alan orangnya baik kok. Cuma jarang tugas aja, jadi kelihatan santai. Terima kasih atas penjelasannya. Harusnya aku yang berterima kasih. Pas aku tahu detektif tingkat 1 bakal gabung di distrik 3, rasanya tuh senang banget. Apalagi detektifnya cewek. Aku jadi ada temen ngobrol. Komandan Alan dan Kak Tian orangnya gak asik. Masa sih? Ya pokoknya makasih ya Sil, dan mohon kerjasama. Aku juga baru di sini. Mohon pimpinannya ya senior. BTW kenapa panggilanmu sama mereka beda? Oh, itu kan karena Komandan Alan ketua tim di sini. Sedangkan Kak Tian setingkat kayak aku. Apalagi kita sebituan. Oh ya? Jangan jelasin ke siapa ya. Cuma senior Alena yang kasih tahu. Oke. Senior, ada laporan dari Blok 8 ditemukan korban lagi. Kita ke lokasi sekarang. Ada korban lagi, dengan kali ini seorang guru. Astaga, aku takut sekali. Apalagi selama ini korbannya adalah seorang wanita. Jangan-jangan nanti putriku yang menjadi korban. Makanya kau harus jaga putrimu baik-baik. Lapor senior, saya baru saja mendapat kabar tentang korban. Bagaimana keadaannya? Sama seperti korban sebelumnya, tapi kali ini korban berhasil selamat. Apa kata? Ya senior, korban selamat. Saat kejadian, ada seorang lelaki yang berhasil memperoleh. Alena, kau dan Sisil pergilah menemui korban. Pastikan dia aman. Kita harus mendapat kesaksiannya. Dan kau Tian, hubungi saksi mata. Kita harus mendapat petunjuk yang lebih jelas. Siap, Komandan. Komandan, laporan dari Detektif Alena. Korban selamat sudah dipindahkan ke rumahnya dan menjalani perawatan di kediamannya. Dan untuk saksi mata, dia sudah ada di sini. Terus segera siapkan peran tugas. Siap. Terima kasih sebelumnya saudara sudah bersedia menjadi saksi untuk membantu investigasi kami dalam kasus ini. Kesaksian Anda akan membantu kami. Saya, Tian, mohon bantuannya. Tentu saja suatu kehormatan bisa membantu petugas dalam memecahkan kasus ini. Saya Raka. Baiklah saudara Raka, kita langsung mulai saja. Apa yang Anda ingat ketika peristiwa itu terjadi? Saat itu hari sudah hampir gelap. Saya baru pulang bekerja dan kebetulan saya lewat daerah itu. Tiba-tiba saya mendengar suara jeritan perempuan dan saya langsung berlari memeriksanya. Saat itu juga saya melihat seorang pria sedang memukuli perempuan itu. Spontan saya berteriak karena teriakan saya si pelaku langsung kabur begitu saja. Apakah Anda ingat bagaimana ciri-ciri pelaku? Maaf, saya tidak ingat karena hari sudah gelap. Seingat saya dia bertubuh tinggi dan berpakaian serba hitam. Apakah Anda terlihat wajahnya? Saya kurang memperhatikannya karena hari sudah gelap. Baiklah, apa boleh buat. Terima kasih atas kesaksian Anda. Kami harap Anda tetap bersedia membantu kami jika ada hal-hal penting lain. Tentu saja saya akan membantu dengan senang hati. Oh iya, jika boleh tahu sekarang korban sedang dirawat di mana? Korban tidak boleh dijenguk, tetapi jika Anda ingin mengunjungi, tunggu sampai keadaannya lebih baik. Anda bisa datang ke tempat ini. Anda tidak perlu khawatir, saya hanya ingin mengirim buah-buahan. Terima kasih atas niat baik Anda. Maafkan saya Minaria. Saya tahu Anda pasti merasa shock karena kejadian ini. Dokter juga menyarankan agar Anda banyak beristirahat. Tapi bisakah Anda sedikit menceritakan hal yang Anda ingat
Sedikit juga tidak bisa. Malam itu adalah malam yang paling menakutkan. Aku baru pulang dari memberikan bimbingan kepada murid-muridku. Di perjalanan aku merasa diikuti oleh seseorang. Aku pun berusaha berjalan secepat mungkin. Tapi orang itu tiba-tiba menghadang jalanku. Aku berteriak dan dia memukulku. Aku benar-benar takut. Aku turut merasakan perasaan Anda, tapi bisakah Anda membantu kami sedikit lagi? Sedikit saja. Apakah Anda mengingat bagaimana wajahnya? Wajahnya, dia tidak punya wajah. Baiklah, saya akan berhenti. Maaf jika saya membuat Anda semakin ketakutan. Sebaiknya saya panggilkan dokter agar Anda sedikit tenang. Saya permisi. Bagaimana dengan petunjuk? Petunjuknya masih ambigu. Kudengar saksi mata juga sudah diinterogasi. Aku harap mereka akan mendapat petunjuk yang lebih baik. Ya, aku juga berharap. Fisiknya masih lemah dan mentalnya masih terguncang. Saya sarankan jangan terlalu memaksakannya untuk saat ini. Baik dok, terima kasih. Saya akan ke rumah sakit untuk mengambil beberapa obat dan kantong infus. Sena juga harus pulang. Dari kemana Sena belum pulang kan? Di situasi begini bagaimana aku bisa pulang dengan tenang? Kalau begitu, antarkanlah dokter ini ke rumah sakit. Aku akan berjaga sendiri di sini. Kau yakin? Iya, cepat sana. Baiklah. Aku percaya padamu. Dokter datang sendiri. Bukankah tadi dokter bersama senior Alina? Itu tadi rekan saya sedang ada urusan. Saya datang untuk menggantikan tugasnya. Lalu di mana rekan saya yang lain? Oh, polisi yang tadi. Dia kembali ke kantor mengambil sesuatu. Bolehkah saya langsung memeriksa keadaan pasien? Oh, iya silakan dokter. Apa yang terjadi dokter? Pasien mengalami kejang. Saya harus segera membawanya ke rumah sakit. Baiklah dokter, saya akan memanggil bantuan. Halo Sil, ada apa? Terjadi sesuatu? Senior, korban mengalami kejang. Dokter sedang menenangkannya. Kita membutuhkan ambulans secepatnya. Tunggu, apa maksudmu Sil? Aku sedang di rumah sakit menunggu dokter yang mengambil kantong infus sekarang. Siapa dokter yang kamu maksud? Senior, bagaimana ini? Jangan kemana-mana, aku akan segera ke sana. Bisa-bisanya korban diculik saat polisi bertugas. Maafkan saya komandan, ini semua salah saya. Menyerahkan diri tidak akan membantu apa-apa di situasi seperti ini. Sebaiknya kamu bantu Tian untuk melacak korban. Komandan, CCTV di pintu depan hanya merekam kejadian saat dokter Fauzi masuk dan saat Sisil keluar menelpon bantuan. Tidak ada tanda-tanda korban dibawa keluar. Tentu saja tidak ada tanda korban dibawa keluar. Dia tidak mungkin lewat jalan depan, karena itu terlalu berisiko. Berarti dia sudah merencanakan semua dalam matang. Dia juga pasti sudah menyiapkan kendaraan untuk membawa korban. Bukankah kita sangat pelacak pada tubuh korban? Kita bisa benar-benar Ketemu. Korban berada 3 kilo ke arah selatan dan terus bergerak. Sisil, terus lacak pergerakannya. Hubungi kami. Siap, komandan. Bangun bangsat, dasar lemah. Tolong ampuni aku. Aku janji akan lakuin apapun. Cewek kayak lo gini bisa apa janji-janji? Cewek kayak lo gini nggak pantas dikasih kesempatan, harus cepat dihabisi. Komandan, korban terus bergerak ke arah selatan, sekarang menuju blok 5.
targetnya udah jalan itu. Novel banget sih lo, jadi gak fokus nih gue. Geser dikit Eda, nggak bisa lihat gue. Lapor komandan, target tiba-tiba berpencar ke dua arah. Yang satu bergerak ke arah blok 6, yang lain tetap ke arah selatan. Senior Alena, target berhenti di blok 6. Lapor komandan. Saya kehilangan jejak. Di sini tidak ada apapun. Sisil, terus pantau targetnya. Kita tidak boleh kehilangan kali ini. Siap komandan. Mbak, gorengannya Mbak, masih hangat ini. Tidak Pak, terima kasih. Kalau mencari sesuatu jangan dipaksakan Mbak, nanti nyesel. Mas saya, ini gorengannya jangan lama-lama, nanti nyesel. Komandan, belok kiri. Anjir. Sisil, segera kirimkan tim khusus untuk membereskan masalah ini. Lakukan dengan diam-diam, jangan sampai publik tahu. Baik komandan. Anjir. Beraninya dia mempermainkan kita. Memalukan. Seperti sebelumnya, luka tusukan dan sayatannya sama persis. Justru itu yang membuat muak. Satu orang bisa berbuat seperti itu pada 3 korban. Kita tidak bisa melakukan apapun, bahkan saat kita sudah melakukan penjagaan. Komandan, aku dengar kemarin saat silakan ya. Iya, memang kenapa? Boleh aku mendengar hal buat. Saat itu hari sudah hampir gelap. Saya baru pulang bekerja dan kebetulan saya lewat dari itu. Tiba-tiba saya mendengar suara jeritan perempuan dan saya langsung lari. Spontan saya berteriak karena teriakan saya si pelaku langsung kabur begitu saja. Komandan, kenapa aku merasa tugas ini sangat gagal? Aku juga merasa aneh. Informasi yang ia berikan terlalu umum. Badan tinggi dan pakaian serba hitam. Banyak orang yang berciri seperti itu. Korban mengatakan padaku jika pelaku tidak memiliki wajah. Kau sempat mendapat kesaksian korban? Iya, aku menanyakannya langsung begitu ia sadar. Awalnya aku mengira bahwa itu hanya ingatan samar korban karena mengalami shock. Makanya aku tidak begitu memikirkannya. Tidak. Jika seperti itu yang dilihat korban terakhir kali, memang itu penampilannya. Ada banyak cara untuk membuat wajah tidak dikenali, tapi kemungkinan pelaku menggunakan topeng atau menutupi wajah sedemikian rupa. Saat kita mengejar lokasinya, pelaku seakan tahu pergerakan kita. Bahkan dia bisa memecah arah kita berdua. Sekarang, apa yang harus kita lakukan komandan? Entahlah, aku belum yakin. Kita tidak bisa terus menyembunyikan kasus ini. Pihak atas juga pasti meminta laporan, belum lagi kompensasi bagi keluarga lain, termasuk keterangan untuk laporan tempatnya bekerja. Karena masih merupakan kesalahan kita. Aku sih ingin mengirim laporan baru saja. Membuat laporan bahwa korban melarikan diri dan mengakhiri hidupnya karena trauma? Bagaimana kau? Laporan itu sering digunakan para polisi untuk angkat tangan atas sebuah kasus. Padahal itu juga merupakan kesalahan mereka. Ya, sayang sekali. Aku harus mengurungkan niatku itu. Kalau begitu, komandan, izinkan saya untuk menemui saksi mata sekali lagi. Saya ingin memastikan kesaksiannya. Mungkin ada hal yang belum dia ingat atau terlewat. Kau yakin? Baiklah. Ini alamannya. Pastikan kali ini tidak ada kesalahan. Cari tahu motif pembunuhan itu. Udah mirip belum? Sejak apa lo buatnya? Pak memungkinkan Pak izin. Komandan mengatakan kemungkinan pelaku menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Jika Raya sampai bilang pelaku tidak memiliki wajah, mungkin topeng yang digunakan seperti ini. Wah, Inspektur Dian.
Gambarmu bagus sekali, padahal aku hanya mendengar penjelasan singkat yang masih ambigu. Tapi bagus kamu visualisasikannya dengan sempurna. Itu memang bakatnya, hebat kan? Hehe, biasa aja kali. Iya, kalau bukan ini bakat lo satu-satunya, lo udah gue usir dari sini. Pegang banget lo Lan. Punya masalah apa lo sama gue? Oh, ini rumahnya. Selamat siang, dengan saudara Raka. Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Saya Alina, polisi dari distrik 3. Saya ingin memastikan beberapa hal terkait kesaksian Anda. Apakah Anda bersedia? Tentu, silakan masuk. Jadi yang benar bahwa saudara melihat pelaku melakukan tindak kekerasan pada korban yang diketahui seorang guru bernama Raya di Jalan Blok 8 pada Sabtu malam pukul 6.45. Ya, itu benar. Apakah Anda melihat bahwa si pelaku mengenakan pakaian hitam dan berbadan tinggi? Ya, itu juga benar. Selain itu, apakah ciri-ciri lain ada yang Anda ingat? Maaf, saya tidak mengingat apapun selain itu. Apakah Anda tidak bertatapan muka dengan si pelaku? Maaf, saya tidak melihat penampilannya dengan jelas. Saya baru ingat pelaku memiliki kaki yang aneh. Mau dilanjutkan? Kenapa Anda menyebut kakinya aneh? Dia tidak menggunakan alas kaki dan ukuran kakinya benar-benar besar. Hanya itu yang bisa saya ingat. Baiklah, kami tidak akan maksa Anda untuk mengingat lebih jauh jika itu yang Anda ingat. Kami benar-benar berterima kasih Anda mau membagi informasi pada kami. Baiklah, saya izin pamit. Terima kasih sekali lagi. Oh iya, akan Anda gunakan untuk apa kamera seperti ini? Oh, itu beberapa CCTV yang rusak. Saya mencoba memperbaikinya. Pantas sekali. Dasar polisi-polisi bodoh. Teruslah mendidiku. Kalian tidak akan mendapatkan apapun. Jangan tersenyum padaku, bodoh. Beraninya kau memberi kesaksian sebelum kau mati. Seharusnya aku siksa lebih parah kemarin. Senior udah dapat petunjuk. Tidak ada kemajuan berarti. Semua bukti yang kita dapat tidak cukup kuat. Ya, mau bagaimana lagi? Ini semua kan salah Tian. Kok nyalain gue? Emang salah gue apaan? Apapun masalahnya, dia ada penyebabnya. Sisil, bukankah di semua TKP ditemukan jejak kaki pelaku? Kenapa tidak ada yang melidiki? Itu udah pernah dilakukan, tapi tidak ada hasilnya. TKP memang penuh dengan jejak kaki, tapi semuanya tidak bisa diidentifikasi. Kaki pelaku seolah-olah tidak memiliki sidik. Ukurannya yang tidak normal juga menyulitkan kita menduga ukurannya. Apalagi jika senior melihat bentuknya. Aku masih merinding mengingatnya. Senior bisa melihatnya sendiri. Aku sudah merekam semua jejaknya dari kasus pertama. Memang sepertinya benar hanya satu orang. Dia hanya punya 4 jari kaki. Semua orang terkejut melihatnya, tapi memang benar begitu kenyataannya. Bukankah dengan ini kita bisa menyelidikinya dengan mudah? Tidak banyak orang dengan ciri-ciri seperti ini. Kita tidak mungkin kan menemukan pencarian orang dengan 4 jari kaki. Di samping kasus ini ditangani secara tertutup. Secara logis, tidak mungkin pelaku mengaku hanya karena jarinya 4. Memang siapa yang mau menyerahkan diri secara sukarela? Yang ada, dia akan kabur sejauh mungkin dari kita. Gue dulu yang megang. Oh, jadi begini kelakuan kalian di jam kerja.
bekerja malah bersantai-santai. Mentahkan masalah aja tidak betus. Mau berapa lama kalian seperti ini? Hah? Maaf Pak. Hei, saya belum suruh kamu bicara. Gini etika kamu sama atasan. Disuruh bikin laporan aja nggak betus. Tua macam apa kamu ini? Dengan bikin laporan seperti itu. Nah saya hebat kamu ya. Kalau atasan tahu, bisa dipecat kita semua. Kau tahu itu? Oh, tingkat 1 ya. Pangkat aja 1, tapi kerjanya 0. Jika kalian tidak bisa bekerja, nggak usah kalian terima kasus. Ikut aja sana jadi tukang sampah. Jika kasus ini tidak terselesaikan, aku akan memindahkan wewenang sebagai tidak boleh lagi. Aku yakin, kau tahu pasti. Komandan, laporan yang dimaksud itu? Kau sendiri yang melarangku untuk mengirim laporan palsu. Aku hanya mengirimkan apa adanya. Senior, jika yang dikatakan pimpinan benar, berarti kita akan Sudah cukup. Dia tidak akan melakukannya lagi. Aku jamin itu. Sebaiknya kita pulang untuk beristirahat. Kau juga, detektif. Jangan pikirkan apapun. Pulanglah. Wah, ternyata udah pulang. Ya memang aku tidak boleh mandi dan tidur di rumah sesekali. Juga yaudah deh, masuk. Masih juga udah masuk banyak. Kok kamu tahu kalau aku pulang? Tahu. Lagi apa, Dek? Ini loh, tugas hari habis. Oh iya Pak, itu kasus baru-baru ini gimana? Dengar-dengar kasus ini kayaknya unik sekali. Sejak kapan ada kasus yang gak rumit? Daripada itu, kapan kamu mulai masuk sekolah lagi? Lusa aku berangkat sekolah. Pantar ya? Lihat ya, benar-benar. Iya. Ayah Pak, jangan pernah menyerah ya. Kita cuma melewati hal-hal yang penting. Seperti selalu. Makasih ya. Rina, tidak usah keluar dulu. Kau tau nggak, akhir-akhir ini daerah kita sedang rawan. Tidak akan terjadi apapun. Aku takut banget sih. Jangan pulang malam-malam. Pelaku selalu menargetkan perempuan yang ramping dan terlihat lemah. Lokasi kejadian selalu berada di blok 5 sampai 8. Pelaku diuntungkan karena banyak gagal dan jaraknya 50. Ciri-ciri fisik, wajah, dan jejak kaki semuanya gagal diidentifikasi. Kemungkinan menggunakan topeng. Luka tusukan dan cara bisa sama persis. Sebenarnya apa maumu? Hanya ayah yang menimbulkan cobaan. Ya, itu karena dia belum sembuh. Jika ditelusuri, rumah Rayo berada di blok 2. Hanya karena dia bekerja di blok 7, makanya sering melewati lokasi kejadian. Tapi tidak ada yang bocorkan alamat rumahnya, kan? Bagaimana dia bisa tahu? Bahkan menyamar menjadi dokter. Oh ya Lena, udah apa istirahatnya? Senior, aku harus bertemu Dasril. Di mana dia? Senior mencariku. Saat bertemu dokter Ralph itu, kau sempat bicara dengannya. Iya, bahkan aku menanyai macam-macam. Kau masih mengingat suaranya? Oh iya Lena, meskipun Sisi adalah anggota paling muda, jangan ragukan soal kemampuannya mengingat. Tapi sebelumnya, ada apa sebenarnya? Ya senior, aku mengingatnya dengan sangat baik. Tapi itu tidak berguna lagi sekarang. Aku hanya bisa tahu jika mendengarnya lagi. Tidak.
Itu satu-satunya petunjuk yang tersisa. Bagaimana bisa pelaku sangat mematuhi gerak-gerik kita? Saat kita mencoba mengejarnya, dia mengincar kita agar berpencar. Berarti dia mengetahui jika kita mengejarnya lewat alat pelacak. Yang lebih aneh, bagaimana ia tahu bahwa korban dirawat di rumah? Padahal kita kan tidak pernah beritahu siapapun. Aku memberitahukannya. Aku memberitahu alamat air pada sesuatu itu. Saat itu hari sudah hampir gelap. Saya baru pulang bekerja. Oh, polisi yang tadi, dia kembali ke kantor mengambil sesuatu. Bolehkah saya langsung memeriksa keadaan pasien? Saya melihat seorang pria sedang membeli perempuan itu. Spontan, saya berteriak, pasien mengalami kejang, saya harus segera membawanya ke rumah sakit. Sisil, kau kenapa? Apa yang terjadi? Senior, dia orangnya. Aku yakin dia orangnya. Kasus pembunuhan berantai di Distrik 3 telah ditutup oleh pihak kepolisian. Pelaku tertangkap di kediamannya dini hari tadi oleh SIM Distrik 4. Dilaporkan, pelaku melakukan penculikan terhadap seorang mahasiswa yang berinisial R. Pelaku berhasil diinterogasi dan mengakui tindakan penculikannya. Memang tidak disebutkan mengenai kasus pembunuhan lainnya, namun Pak Herman Saud, Ketua Unit Kepolisian di Distrik Komandan, berita itu tidak benar. Pelaku masih berkeliaran dengan bebas. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kita tidak bisa melakukan apapun lagi sekarang. Kasus ini sudah ditutup. Surat perintahnya sudah dicabut. Dasar Herman sialan. Dia cepat-cepat menutup kasus ini dengan tim lain. Sebegitunya ia ingin menyingkirkanku. Lalu bagaimana nasib kita nanti, Komandan? Kita tidak boleh diam saja. Para petinggi itu tidak bisa memperlakukan kita sehat. Kasus ini terjadi di daerah kita. Mereka tidak bisa menutupnya tanpa izin dari kita. Woi, Alena, mau kemana kau? Permisi, Pak Raka. Oh, Detektif Alena, ada perlu apa Anda datang ke sini? Maafkan saya datang terburu-buru. Apakah saya mengganggu waktu Anda? Tentu saja tidak, silakan masuk. Maaf, saya sedang bekerja, jadi tempatnya masih berantakan. Tidak ada tempat untuk duduk. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak kenal. Mungkin topeng yang digunakan seperti ini. Hei, apa-apaan kau detektif? Untuk apa topeng ini? Memang apa salahnya memiliki benda seperti ini? Lalu kenapa kau panik saat kau melihat ini? Hei detektif, kali ini kau sudah keterlaluan. Tidak seharusnya wanita bertindak seperti ini. Kalian hanya orang-orang lemah yang sombong. Seperti itukah kau merendahkan para korban-korban hanya karena mereka wanita? Ya, para korban hanyalah orang-orang. Berani sekali kau bicara seperti itu. Sialan, apa-apaan ini? Tindakanmu bisa kulaporkan, detektif. Aku harus kembali ke kantor. Pak Herman datang, ia ingin bertemu dengan kita sekarang. Kau mencoba menangkapku, jangan harap bisa melakukan itu. Mana sih tugas satu, Bang? Jika tidak bisa bekerja, tidak usah datang sini. Tidak pantas dia berada di sini. Nah, datang juga kau akhirnya. Apa-apaan kau seenak-enaknya menuduh saksi sebagai pelaku? Ada di mana otakmu itu, ha? Kau tidak ingin menjadi polisi lagi? Iya. Setelah aku menelpon senior, Pak Raka mengirimkan sebuah rekaman CCTV lewat email. Di sana terlihat senior yang memukuli Pak Raka hingga terluka. Apa itu benar? Kenapa kau masih bilang seperti itu? Jelas-jelas dia yang ada di rekaman ini. Harus aku apa orang seperti itu? Keluar saja. Merepotkan sekali. Oh ya Lena, mau kemana kau? Aku harus menggeledah rumah ini dan menemukan bukti. Apapun itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku bukan anggota kalian lagi, ingat. Aku paham yang kau rasakan, tapi sebelum itu, hilangkan rasa egoisme itu. Jangan selalu bertindak sendiri. Tapi dia pelaku yang sebenarnya. Dan apa tanggapan semua orang? Kami tahu yang kau rasakan. Kita ingin menangkap pelaku itu, tetapi jangan bertindak sendirian. Kita butuh rencana yang matang. Benar kata Tian, kita tidak boleh gegabah. Sekarang ikut aku. Sana ikut. Wah, nggak adil gue ditinggal lagi.
Kau tahu, semenjak aku datang ke distrik ini, aku harus bekerja dengan bapak-bapak tua kolot yang melebihi Herman brengsek. Dan kasus apapun yang kami kerjakan, tidak ada yang terpecahkan. Itu yang membuat mereka dibubarkan, sampai aku menjadi komandan. Kemudian, Sisil dan Tian datang sedikit memberi penghiburan. Memang, tapi semenjak saat itu, tidak ada kasus yang diserahkan pada kami. Karena itulah kami hanya unit pajangan yang tidak berguna. Pasti rasanya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, rasanya lebih daripada itu. Kami bahkan lebih buruk dari unit kesejahteraan masyarakat. Makanya itu, aku pertama kali melihatmu, aku merasa iri. Orang semuda dirimu berhasil menjadi detektif tingkat 1. Sedangkan aku, namanya aja komandan, tapi hanya pajangan. Tidak, Anda komandan yang keren kok. Tidak ada lagi anggota yang keluar tanpa seizinku. Aku ini komandan, paham? Siap, komandan. Oke, kalau begitu, ayo tangkap si brengsek. Aduh, maaf. Juga yang salah. Sekali lagi mohon maaf. Aku sudah memutuskan, kita akan tetap bergerak untuk menangkap si pelaku dengan atau tanpa surat perintah. Tapi untuk itu kita harus memiliki rencana yang matang. Tidak semata-mata kita menangkapnya tanpa bukti. Pelaku harus dalam posisi sedang melakukan aksinya. Untuk itu, Halo Dek, ada apa? Kakak kapan pulang? Untuk saat ini aku tidak akan pulang. Ada kasus yang harus aku selesaikan. Ya, aku mengganggu ya? Baiklah. Kabari aku saja jika kakak akan pulang, biar aku masak yang banyak. Tumben kau bertanya. Biasanya kau pasti tahu kapan aku pulang. Wah, parah sekali. Aku bertanya begini sebagai bentuk perhatian tahu. Sepertinya kakakku tidak membutuhkannya. Hei, kenapa malah kau yang marah? Dasar adik durhaka. Jadi gadis itu adalah adikmu. Wah, ini semakin menyenangkan. Dia pasti membajak sistem yang kita gunakan. Aku yakin itu. Tidak, sistem kita terlalu sulit untuk dibajak. Gue sendiri yang memasang pengamannya. lalu bagaimana dia bisa tahu? Mengetahui laporan dan rencana kita itu mustahil hanya didapat dari membaca sistem. Memang kita menuliskan rencana di catatan laporan. Bahkan sistem kita tidak menarik untuk dibaca. Hei, jangan remehkan sistem kita. Semua informasi kasus ada di sini. Gue udah rela nggak tidur berhari-hari untuk bikin jaringan ini. Dan lo bilang sistem kita nggak menarik. Siapa suruh lo nggak tidur? Cadangan data yang isinya cuma kasus yang gagal, apa pentingnya? Sebenarnya apa yang kalian libatkan? Jadi kami sedang mencari tahu bagaimana pelaku bisa mendeteksi pola penyelidikan kita. Untuk masuk ke sistem kita, dia harus menggunakan IV yang sama persis seperti yang kita pakai. Berarti kan dia sudah mempersiapkannya dengan sangat terencana dan teliti. Sampai-sampai alat pelacaknya mendeteksi target yang sama. Kau membicarakan waktu pengejaran itu? Pelaku mendapatkan alamat korban dari Inspektur Tian, kan? Jika aku jadi pelaku, apa tujuanku datang ke kantor polisi sebagai saksi? Aku akan memasang penyadap agar polisi tidak mengganggu lagi. Polisi bangsat, kalian semua merusak rencana
segera menjalankannya. Akan kubalas kau detektif. Ayo bro, lapar nih gue. Ya udah, ayo makan. Ayo. Itu. Senior mau makan apa? Terserah. Selamat siang, detektif Alena. Raka. Ya, ini aku. Kau luar biasa detektif. Kau berhasil mengetahui kamera tersembunyi yang aku pasang. Apa mau? Santailah detektif. Aku tidak menginginkan apapun. Lagi pula adikmu sudah cukup manis aku. Devina. Dek. Devina. Senior ada apa? Apa terjadi sesuatu? Aku tidak tahu bagaimana. Hanya kalian bisa minta tolong. Ada apa, Lena? Komandan, aku mohon bantu aku. Adikku menghilang. Dia membawanya. Aku takut adikku kenapa-napa. Aku sudah mencoba mencarinya kemanapun. Tapi dia tidak ditemukan. Bagaimana dia bisa tahu itu adikmu? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba dia menelponku dan mengatakan jika adikku bersamanya. Aku mencoba kembali menghubunginya, tapi nomornya sudah tidak aktif lagi. Kamu harus tenang dulu, Alena. Kita pasti bisa menemukan adikmu. Aku yakin. Kau sangat berbeda dengan kakakmu. Kau lemah. Ya, semua wanita katakan kamu lemah. Woi, bangun lu. Begitu aja udah pingsan lu, ha? Bangun gue bilang. Dia terikat gak lu? Nanti aku untuk aku. Sakit? Iya. Ini juga sakit. Ya, hapus. Mungkin kalau lu ngerangkak ke arah gue sambil mohon-mohon, gue bakal ampuni lu. Ngerangkak gue bilang. Menyiksamu bikin gue lapar. Terus mereka jangan pikir lo bisa kabur. Panjang malam kau sudah mencari Devina kemanapun bukan? Kau butuh sarapan. Bagaimana aku bisa makan sirup? Aku tidak tahu adikku bisa makan atau tidak. Wah, kau langsung mengangkat detektif. Sepertinya kau sudah merindukan adikmu ya. Di mana adikku? Wah, kau benar-benar tidak sabaran detektif. Ya, kau sudah mengganggu perencanaanku. Aku jadi batal senang. Apa sebenarnya maumu? Kau cepat tanggap sekali seperti yang diharapkan. Jika kau masih ingin bertemu adikmu, datanglah ke lokasi yang akan aku kirimkan. Kau tidak boleh memberitahukannya pada siapapun. Dan mungkin kau harus cepat
Detektif, sepertinya adikmu tidak akan bertahan lama. Di mana Lena? Hah? Kalian biarkan dia pergi sendirian. Cepat lacak lokasinya. Kita harus menyusulnya. Selamat datang, detektif. Penampilan seperti ini bukan yang kau inginkan. Wanita sepertimu ini memang tidak pantas melakukan hal-hal seperti ini. Mati kau! Dasar bodoh menggantikan diri. Divina! Brengsek! Apa kau begitu senang lihat orang sekarang? Tidakkah kau merasakan sesuatu, ha? Ternyata baik kau maupun Clara, kalian sama saja mengatakan hal yang sama. Tapi itu tidak akan merubah apapun. Bagaimana kau bisa tahu tentang ibuku? Kak, Dek, bertahanlah. Sebentar lagi bantuan tiba. tidak ada waktu lagi. Tidak, jangan bicara begitu. Mereka sebentar lagi tiba. Dia ada mama, dia ada mama. Kamu harus mengucapkannya. Jangan pernah jadi aku bilang apa. Jangan jawab padaku. Tidak, jangan bicara begitu. Kumohon. Dek, Devina! Dek! Kau boleh beristirahat selama yang kau mau. Maafkan aku. Tanggal 7, putriku akhirnya lahir. Dia benar-benar cantik. Aku menamainya Alena, yang berarti bulan. Kuharap ia akan bersinar seterang bulan purnama. Tanggal 25, putri keduaku akhirnya telah lahir. Aku benar-benar bersyukur suamiku tidak henti-hentinya berterima kasih kepadaku. Tanggal 9, Aditya mulai pergi dinas. Aku harus mengurus anak-anak sendirian. Aku sedih. Beberapa hari lalu aku bertemu seorang pria yang 5 tahun lebih muda dariku. Dia sangat ramah, tapi perhatiannya malah membuatku takut. Aku tidak tahu kenapa. Tanggal 17, hari ini setelah sekian lama, Aditya pulang. Kami akan berkumpul sebagai keluarga lagi. Aku sangat bersyukur. Ibu, ayo cepat, filmnya sudah mau mulai. Iya, Ibu datang. Sebentar, biar ayah berusaha.
apa-apa. Apakah kau tidak merasakan sesuatu? Kenapa kau melakukan itu? Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, maka pria lain juga tidak bisa, Clara. Jadi itu alasannya membunuh banyak wanita. Baru-baru ini, kasus pembunuhan di distrik 3 telah menyebarkan masyarakat. Pelaku sebelumnya bukanlah pelaku yang asli. Pelaku yang asli adalah seorang pria yang bernama Raka. Dia terlihat sebagai saksi mata dan menyamar sebagai dokter palsu. Karena gawatnya kasus ini, saya nyatakan untuk melakukan investigasi dan penyelidikan secara terbuka. Senior sudah kembali. Ya, aku sudah lebih baik. Kantor pusat sudah memutuskan untuk membuka kasus ini. Selebaran tentang pencarian pelaku sudah disebar ke beberapa tempat. Aku yakin Raka tidak akan bisa banyak berkutik. Kami juga sudah menggeledah rumahnya, dan benar saja, ia memantau kita selama ini. Dan ia mencuri alat pelacak saat datang sebagai saksi mata. Pantas saja dia bisa mengecoh kita. Tidak, aku yakin dia akan tetap bergerak. Dia tipe orang pendendam. Dia tidak akan melepaskanku begitu mudah sampai berhasil membunuhku. Kalau begitu, kita manfaatkan itu untuk menangkapnya. Bagaimana caranya, Komandan? Aku yakin dia tidak akan lolos. Sialan, beraninya dia berbuat seperti ini padaku. Dasar polisi brengsek, aku tidak akan melepaskanmu. Aku urus senjata, di depannya senapannya panjang. Sepertinya kau terlalu gembira untuk kenapa ya? Kalau penghuni. Kau Kenapa gila? Palsu kan? Kau tidak berniat untuk kabur lagi kan? Kalian tidak akan bisa melakukan itu. Dasar polisi sialan. Tentu saja kami bisa. Kau saja bisa melakukan perbuatan keji pada banyak orang. Kenapa kami tidak? Aku tahu. Kau yang mengambil alat pelacak milikku kan? Pantas saja koordinat saya terbagi menjadi dua. Bagaimana bisa kalian tahu rencanaku? Pikir yang bisa menyadap dan memantau orang itu cuma kau saja, kan? Sisil, hubungi pengedar senjata di daerah ini. Hah? Bagaimana caranya? Itu mudah. Mereka biasanya dalam satu organisasi. Manfaatkannya. Untuk apa, Komandan? Bukankah dia akan membunuhmu? Kita akan mewujudkan keinginannya. Ya kan, Tian? Gimana? Kalian ngomongin apa sih? Bagaimana sekarang rasanya? Enak. Anjing kalian semua. Pelaku pembunuhan berantai di Distrik 3 telah tertangkap kemarin malam pukul 20. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus kali ini akan diproses lewat jalur hukum tanpa pengadilan. Karena mengingat riwayat yang telah dilakukan, lagi pula tidak ada hukuman yang lebih baik baginya selain hukuman mati. Saya pembawa acara hari ini untuk diri. Raka, Anda terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap 4 wanita, serta melakukan penganiayaan dan penculikan terhadap korban. Saya tanya sekali lagi, apa motif Anda melakukannya? Gila juga ada batasnya. Motif? Apa perlu motif untuk melakukannya? Mereka semua memang pantas untuk mendapatkannya. Aku ingat melakukan sesuatu dengan alasan. Sepertinya hanya satu kali. Wanita yang menangis malam itu terlihat sangat... Psikopat gila! Yang kau bicarakan itu adalah ibuku, brengsek! Menangis saja tidak pantas untukmu. Halo ayah, ibu Dev, aku berhasil. Aku berhasil memecahkan kasus keluarga kita. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan tersenyum dan mengingat kenangan kita bersama.
kembali bertugas? Kau tahu kan aku masih begitu. Tapi kan kantor jadi sepi sejak Komandan Alan semakin sibuk. Hanya aku yang ditinggal. Wih, aku mau anggap apa di sini ah? Pajangan. Suka-suka gue lah. Senior tahu nggak? Kemarin Pak Herman diinterogasi atas tuduhan korupsi loh. Wah, luar biasa bukan? Itu akan menjadi lelucon yang lucu. Wih, Lina, cepatlah masuk. Aku bisa stres lama-lama berpelas saja dengan bedah ini. Apa sih? Ganggu aja lo. Aku tahu sekarang, aku terlalu terburu-buru. Aku tidak bisa menyelamatkan semua orang dengan berlari. Sekarang, aku akan mencoba duduk dan berpikir dengan tenang. Tidak ada kata terlambat, bukan? Aku akan berusaha mulai dari awal. Motif. Tapi dipikir ya. Distrik 3 dengan luka tusukan. Apa yang Anda ingat ketika peristiwa itu terjadi? Saat itu hari sudah hampir gelap dan saya Scene 6, take 45. Action. Ya. Kayak ngomong gue loh, San. Okay, action. Yo, scene 6, take. Apa nih? Scene 12, take 19, action. Pantas saja koordinat saya terbagi menjadi dua. Bagaimana?